Bapak, Ibu-ibu, kemarin sudah dijelaskan tentang perlindungan anak dan saya sekarang akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin tentang penelantaran anak. Yang seperti apa tentang penelantaran anak? Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu di antara keluarga atau tetangga bahkan lingkungan ada yang putus sekolah, itu adalah sebagian dari penelantaran anak. Coba dilihat dari flipchart 04 tentang penelantaran anak, akibat penelantaran anak. Coba Pak Salam dibacakan yang keras tentang penelantaran anak. Kalau bisa dilihat di sini. Coba Bapak Salam dilihat. Ya, iya Pak. Akibat penelantaran anak. Yang pertama, putus sekolah. putus sekolah. Yang kedua, Kurang gizi. kurang gizi. Selanjutnya, celaka. Sakit. Bisa digigit binatang seperti kalajengking, kecoa, ular, anjing. Selanjutnya, Sering ketakutan atau tidak berani, kemampuan berbahasa rendah, anak merasa tidak aman, susah bergaul, mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang. baiklah. Di antara akibat dari penelantaran anak, maka anak yang pertama itu biasanya akan putus sekolah. Ibu bapaknya bekerja, biasanya anak di rumah sama siapa? Tidak pernah, istilahnya tidak pernah diperhatikan. Makanya anak itu akan terlantar. Orang tuanya tidak memikirkan kapan sekolah, kapan belajarnya. Makanya ketika tidak ada minat untuk belajar, makanya anak itu menjadi putus sekolah. Selanjutnya, kurang gizi. Dari makanan yang diberikan oleh orang tua itu tidak pernah ada gizinya. Gizi apa istilahnya? Makanan 4 sehat 5 sempurna. Tidak pernah makan daging, tahu, tempe. Biasanya makan cuman tidak apa istilahnya, tidak membuahkan vitamin dalam dirinya sendiri. Itu akan menjadi gizi buruk. Celaka, luka, sakit, kecelakaan akan menjadi trauma kepada anak-anak. Orang tuanya memberikan sepeda, dia berjalan sendiri, tabrakan di jalan, makanya dia akan menjadi trauma, kemudian celaka. Seakan-akan anak itu tidak ingin mengulangi lagi trauma istilahnya. Selanjutnya, digigit binatang, kalajengking, kecoa, ular, anjing, ini akan juga menjadi trauma. Kalau Pak Basori, trauma kepada binatang apa saja? Ular, Pak. Ular. Pernah digigit ular? Oh iya. Kalau Pak Ja'far? Buaya, Pak. Buaya. Kenapa kok buaya, Pak? Giginya tajam-tajam, Pak. Oh, giginya tajam-tajam. Bukan buaya darat kan? Selanjutnya, sering ketakutan, tidak berani. Sering ketakutan biasanya itu seakan-akan di suatu tempat ada binatang atau hewan-hewan yang ajaib atau hal-hal yang gaib, takut. Dianya akan menyendiri. Takut, tidak berani untuk bercerita biasanya. Kemampuan berbahasa rendah. Kalau sudah anak usia 7 bulan sampai 2 tahun itu sudah berani belajar berbahasa. Kalau sudah nyampe 2 tahun tidak ngomong, dia itu akibat penelantaran anak. Tidak pernah diajak ngomong oleh orang tua, atau bahkan mulai dari sejak kecil biasanya sudah diajak ngomong. Anak, diam-diam anak, gitu kan? Siapa? Kalau Pak Salam pernah dibacain dongeng apa ketika ibu istrinya Pak Salam itu hamil?
Enggak, Pak. Cuma ibunya sering saya doain itu. Oh, bagus. Itu adalah di antara kebaikan untuk anak agar supaya memulai berbahasa itu lancar sejak dini. Anak merasa tidak aman, dititipkan kepada suatu tempat atau penitipan anak, biasanya itu anaknya tidak aman menurut siapalah, orang tua atau bahkan yang dititipkan. Kadang kan kalau tidak percaya kepada orang lain dititipkan, takutnya di kemudian hari dia jatuh tidak bilang. Karena di penitipan anak itu tidak aman. Susah bergaul, tidak pernah bergaul, hanya menyendiri, itu istilahnya akibat dari penelantaran anak. Mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang. Tidak punya cita-cita istilahnya. Oh, cita-citanya kalau sudah lulus SD mau nikah. Itu bukan cita-cita istilahnya. Itu akibat dari penelantaran anak. Selanjutnya Pak Basori, tolong dibaca 1, 2, 3, 4. 5 dibaca, coba. Cara mencegah penelantaran: memenuhi kebutuhan dasar anak, kasih sayang, sandang, pangan, dan papan. Nah, sebelum itu coba contohkan Pak Basori cara mencegah memenuhi kebutuhan dasar anak, kasih sayang, sandang, pangan, dan papan seperti apa kalau di rumah. Memenuhi kebutuhan anak itu seperti kasih sayang orang tua, entah itu makanannya pada anak, terus pakaian, dan tempat berlindung yang aman dan baik, seperti itu. Baik, dilanjutkan Pak Basori. Meluangkan waktu untuk bersama dengan anak. Meluangkan waktu bersama anak. Kalau sudah biasanya jam 7 kerja sampai jam 1 pulang, ya selebihnya untuk bermain sama anak. Selanjutnya Pak Basori. Berbagi tugas dalam mengasuh anak. Berbagi tugas dalam mengasuh anak, bukan hanya ibu tapi bapaknya juga berperan untuk mengasuh anak. Kadangkala orang tua laki-laki itu tidak tahu menahu tentang bagaimana, seperti apa anak hanya diasuh oleh seorang ibu, tapi orang tua laki-laki itu berperan penting juga dalam pengasuhan anak. Selanjutnya, mendidik anak tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Itu kemarin sudah dijelaskan tentang tentang membuat keputusan orang tua ibu, orang tua laki-laki itu harus sama dalam membuat keputusan. Katanya bapaknya jangan, katanya ibunya iya. Itu akan menjadi sebuah sinkron, tak sinkron dengan orang tua istilahnya. Selanjutnya Mas Ja'far dilanjut dibaca. Memperhatikan pergaulan anak. Memperhatikan pergaulan anak. Contohnya Pak Ja'far seperti apa? Nah, ketika anak itu bermain dengan teman-teman di luar lingkungan, kita harus tahu, Pak, dengan siapa anak kita bermain. Jangan-jangan dengan anak yang nakal, nanti minum-minuman begitu. Bagus Pak Ja'far. Semoga KPM atau Bapak Ibu di rumah ikut apa yang telah disampaikan oleh Pak Ja'far. Dibaca selanjutnya Pak Ja'far. Memperhatikan perkembangan anak. Lanjut, memperhatikan perkembangan anak. Selanjutnya menitipkan anak keluarga atau kerabat yang dapat dipercaya pada saat orang tua tidak ada di rumah. Akibatnya kalau menitipkan kepada sanak keluarga yang lain memang harus kepada orang yang amanah, tidak pernah congoco istilahnya. Harus semuanya dibersihkan dari berbagai hal-hal yang buruk. Selanjutnya, menitipkan anak di tempat penitipan anak. Selanjutnya,
mengkonsultasikan masalah keluarga dengan aparat setempat atau penyedia layanan, misalnya guru ngaji, bidan, dan lain-lain. Nah, ini biasanya anak yang cara pencegahannya agar supaya tidak penelantaran anak, disuruh ngaji sore, kalau tidak sore ya paginya, agar supaya akibat-akibat penelantaran anak itu hilang begitu saja. Seumpamanya ada luka, kayak luka trauma, langsung bisa dibawa ke bidan. Selanjutnya, bawa anak ke tempat kerja jika ada fasilitas amannya. Boleh membawa anak kerja kalau ada tempat penitipan anak. Seumpamanya ibu-ibu, bapak-bapak ada yang ngajar di sekolahan, ada penitipan anak di situ, tidak apa-apa dibawa, tapi dititipkan ketika ngajar, dititipkan di tempat anak, penitipan anak. Ketika istirahat, tidak apa-apa, langsung ke tempat penitipan untuk netein atau barengin saja. Selanjutnya, konsultasikan dengan pendamping PKH untuk membantu mencari solusi. Nah, kalau seandainya bapak-bapak, ibu-ibu mempunyai masalah di rumah tentang penelantaran anak, tidak masalah, konsultasi kepada saya sebagai pendamping PKH. Insya Allah kalau saya mampu akan memberikan solusi yang terbaik untuk kalian semuanya. Karena sampean itu adalah anak-anak sampean itu adalah masa depan bangsa yang sekiranya akan membangun bangsa yang lebih maju. Kok kayaknya loyo? Tepuk semangat dulu. Ayo, tepuk semangat. 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 Semangat.